Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi untuk pertemuan 11 ya. Nah, jadi kita akan menyelesaikan masalah program ini setelah kita tuh mampu untuk memodelkannya di pertemuan sebelum ini. Dengan kita menentukan nilai optimum. Di sini optimum ya, jadi bisa minimum, bisa maksimum gitu. Dari fungsi tujuan fxy sama dengan ax plus by, dengan salah satu metodenya adalah uji titik sudut atau titik pojok. Nah, untuk metode ini, yang pertama adalah kita menyelesaikan dulu daerah penyelesaian dari kendala-kendalanya. Terus kita tentukan titik koordinatnya di mana, gitu, berapa titik sudut atau titik pojoknya itu. Lalu kita menghitung nilai fungsi tujuan fxy-nya. Kemudian kita mencari nilai optimumnya dengan membandingkan di langkah ketiga ini. Jadi ada fxy-nya itu berapa, kita bandingkan mana yang optimum. Jadi ingat optimumnya bisa maksimum, bisa minimum. Nah, untuk contoh yang pertama adalah seorang pengrajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan patung Ganesha, di mana Dewi Sri itu membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luar. Untuk patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak. Nah, pengrajin ini memiliki masing-masing hanya 12 gram dan 8 gram. Jadi emasnya 12 gram, peraknya 8 gram ya, sesuai disebutkan di sini. Nah, jadi berapa sih patung yang harus dibuat agar pengrajin dapat mendapatkan penghasilan terbanyak? Jadi ini maksimal jika harga jual patung Dewi Sri adalah 2 juta dan harga jual patung Ganesha adalah 2.500.000 rupiah. Yang pertama kita tuliskan dulu fungsi tujuannya, yaitu 2 juta X ditambah 2.500.000 Y. Untuk patung Dewi Sri kita simbolkan X ya, dan patung Ganesha kita simbolkan dengan Y. Kemudian untuk kendalanya, kan ini XY, kemudian persediaan. Untuk emas, Dewi Sri membutuhkan 2 gram, Ganesha membutuhkan 3 gram, persediaannya ada 12. Untuk peraknya, Dewi Sri membutuhkan 2 gram, Ganesha membutuhkan 1 gram, dan persediaannya adalah 8 gram. Nah, sehingga kita dapat kendalanya di sini ada 4. Yang pertama adalah 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kendala yang kedua adalah 2X ditambah Y kurang dari 8. Kurang dari sama dengan 8, maaf. Dengan tidak melupakan X lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kita bisa menggambarkan daerah penyelesaiannya. Jadi dari kendala, terus kalian gambarkan grafiknya seperti ini. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya lagi ya, yaitu pertemuan 9 kalau nggak salah. Sehingga kita dapat titik sudut atau titik pojoknya ada 4. Nah, untuk titik pojoknya kita dapatkan 0,0, 4,0, dan 0,4. Nah, untuk titik C, dia adalah titik potong 2 garis. Jika kalian menggambarnya sudah benar, sebenarnya bisa langsung ketemu titik potongnya di mana. Tapi kalau kalian menggambarkannya masih sketsa, kalian bisa cari dengan eliminasi substitusi. Oke. Ya. Nah, untuk eliminasi substitusi itu bagaimana sih kita? Jadi, persamaan garisnya kita tuliskan terlebih dahulu. Ingat persamaan garis ya, jadi ini pakai sama dengan 2X plus 3Y sama dengan 12, 2X plus Y sama dengan 8. Nah, di sini karena di sini sama-sama 2, bisa langsung kita eliminasi saja. Gitu. Jadi bisa kita kurangkan, kita dapat 2Y sama dengan 4. Kemudian Y sama dengan 2. Lalu kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini Bu pilih yang kedua karena yang lebih sedikit. 2X plus Y sama dengan 8. 2X plus 2 sama dengan 8. Kita dapat X sama dengan 3. Sehingga koordinat titik C-nya adalah 3,2. Nah, kemudian untuk fungsi tujuan di titik sudut atau titik pojoknya kita hitung terlebih dahulu. Fxy adalah 2 juta X ditambah 2.500.000Y. Untuk F00 hasilnya 0. Untuk F4,0 kita masukkan di sini 4, di sini 0, kita dapat 8 juta.
3,2 kita dapat 11 juta, 6 juta tambah 5 juta ya. Dan untuk F0,4 kita dapatkan 10 juta, sehingga patung yang harus dibuat pengrajin agar mendapatkan pendapatan yang terbanyak atau maksimal adalah 3 patung Dewi Sri dan 2 patung Ganesha. Selanjutnya, contoh kedua adalah toko Gravity menyediakan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk standar dan pupuk super. Dalam setiap sak pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Untuk pupuk standar itu mengandung 2 kg nitrogen per saknya dan 4 kg fosfat. Untuk pupuk super mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat per saknya. Nah, Allen membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat. Ingat di sini Allen membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat. Di sini paling sedikit kata-katanya ya. Untuk lahara pertaniannya, di mana harga pupuk standar itu adalah 30.000 dan harga pupuk super itu 40.000 per sak. Nah, Allen itu ingin mengetahui berapa sak masing-masing pupuk yang harus dibeli agar dapat. Nah, di sini misalkan X-nya itu yang standar, Y-nya yang super. Nah, kita bisa mengubah tabel informasinya ini menjadi seperti ini. Jadi 2, 4, minimal 22. Di sini 4, 3, minimal 24. Ya. Sehingga didapat 2X, ini standarnya X ya, supernya Y. 2X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 22. Di sini kendalanya lebih besar sama dengan karena di sini kata-katanya adalah paling sedikit. Kemudian untuk kendala yang kedua, yaitu di fosfatnya 4X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Dan tentu saja X dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi tujuannya adalah fx. Oke, untuk fungsi tujuannya kan ini fx sama dengan 30.000 x ditambah 40.000 y. Itu pojoknya kita dapat dari menggambarkan kendalanya tadi, bisa kita dapat 0,8, 11,0, dan di sini bisa kita langsung dapatkan 3,4 kalau kalian menggambarkannya presisi. Tapi kalian juga bisa mencarinya dengan eliminasi substitusi. Nah, untuk yang ini tidak bisa langsung dieliminasi, tapi harus kalian samakan dulu yang atas kali 2, yang bawah kali 1, dan seterusnya, sehingga kalian kita dapatkan C-nya adalah 3,4. Di sini 0,0 tidak termasuk titik pojoknya, karena daerah penyelesaiannya adalah yang di sini. Itu. Nah, untuk mensubstitusikan titik pojok pada fungsi tujuan, kalian bisa menuliskannya seperti yang contoh yang pertama tadi, atau kalian bisa menggambarkan dalam tabel seperti ini lebih sederhana atau lebih mudah dilihatnya kayak gitu. Fxy 30.000 x ditambah 40.000 y, x-nya 0, y-nya 8 untuk yang pertama. Yang kedua adalah 11,0, maka x-nya 11, y-nya 0. Dan yang terakhir adalah 3,4, x-nya 3, y-nya 4. Lalu kita masukkan ke sini. 0 kali 30.000 ditambah 8 kali 40.000, hasilnya 320.000. Yang kedua adalah 11 kali 30.000 ditambah 0 kali 40.000 adalah 330.000. Dan yang terakhir adalah 3 kali 30.000 ditambah 4 kali 40.000. Di sini 90.000 ditambah 160.000. Kita dapat 250.000. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, kita dapatkan bahwa pengeluaran minimal yang bisa Allen keluarkan, namun memenuhi kebutuhan pertaniannya adalah dengan membeli 3 sak pupuk standar dan 4 sak pupuk super. Nah, untuk nanti ini bisa kalian kerjakan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan.